Selamat datang di Halo Timnas, teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Puasanya sudah ada yang bolong atau belum? Kalau ada yang bolong, waduh, dukung Timnas aja dibela-belain ya kan. Katanya tiket ke Australia juga sudah sold out. Kemudian tanggal 25 tiket untuk pertandingan melawan Bahrain juga sudah sold out. Ya kan, masa puasanya sekarang juga ikutan sold out, kan lucu. Jangan dong, perlu semangat. Ini nih saya kasih semangat, ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dari kiper andalan kita. Nanti Saya Marta Paz. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mantap, Bang Paes pakai sarung warna putih ya kan? Itu kalau tahu kalian di alas kakinya dia nggak pakai sendal, dia pakai sepatu. Kita tahu kan betapa anehnya, awkward sekali orang pakai sarung cuman alas kakinya sepatu. Awkward sekali itu. Lucu lah, lucu. Mentok sendal itu kalau misalnya pakai sarung tuh pakai sendal gitu Bang Paes ya kan. Next time lebih luas lagi lah. Tapi paling tidak mendapatkan ucapan selamat berpuasa dari Bang Paes ini bikin kita jadi nggak jebol-jebol lagi, puasanya makin semangat. Apalagi di akhir Ramadan nanti tanggal 20 sama tanggal 25 itu kita mendapatkan keberkahan, yaitu nuzulul Quran, bukan? Kita akan mendapati jadwal Timnas Day di Australia tanggal 20 melawan tuan rumah Australia dan menjamu Bahrain di tanggal 25-nya. Di tengah persiapan yang seperti ini sudah ada saja serangan dari orang-orang Bahrain. Ini yang menyerang adalah pelatihnya Bahrain, ada Dragon siapa saya lupa. Dragon siapa gitu namanya pelatihnya saya lupa. Itu udah nyentil-nyentil. Berani ya. Tanggal 25 loh, hati-hati loh. nanti yang kami lawan bukanlah Indonesia, melainkan Timnas Belanda. Itulah ejekan dan sindiran sombong dari pelatih Timnas Bahrain Dragan Talajic jelang hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dragan Talajic merasa lucu dengan skuad Timnas Indonesia yang wajah-wajah pemainnya bukan wajah lokal, malah wajah Belanda. Namun meski diperkuat dengan banyaknya pemain keturunan, Dragan Talajic dengan santainya menganggap jika Timnas Indonesia bukanlah rintangan berarti baginya dan juga bagi Timnas Bahrain. Bagaimana menurut kalian? Pelatih Bahrain ngomong kayak gini nih, lawan timnas Indonesia itu kayak lawan timnas Belanda. Ya, kita juga ngelawan Bahrain di lapangan kayak lawan 12 orang. Kocak. Statement lengkapnya kayak gini nih, dia bilang nih, setiap lawan timnas Indonesia selalu ada aja 2-3 pemain baru. Sekarang ada kiper dari Serie A dan 2 dari Belanda. Jadi kami merasa seperti melawan timnas Belanda, tapi kita nggak takut, katanya gitu. Lo pikir kita juga takut? Hati-hati loh. Ya walaupun dia udah bikin cywar kayak gini guys, kita jangan terpancing. Ya, kita tetap harus dukung timnas Indonesia dengan cara yang elegan, yang cerdas, jangan bikin kegaduhan. Tetap bikin suasana kondusif, tapi tetap bikin mereka jantungan dan dengkulnya gemeter. Oke? Pasukan siap-siap, tanggal 25 kita ramekan GBK. Komentarnya sik. Oke. Tapi jangan kebawa emosi ya. Ini mereka sengaja nyentil-nyentil kita biar kita emosi, biar kita mainnya nggak fokus. Itu ide mereka. Cywar, perang urat saraf itu intinya di situ. Emang bikin lawan tuh emosi sampai mereka nggak fokus sama permainan dan mudah dikalahkan. Itu tujuannya. Jadi jangan sampai kita kepancing. Bukannya pemain timnasnya kepancing, nanti supporternya. Kalian juga hati-hati. Nanti 25 jangan bikin rusuh, yang kena sanksi, yang kena denda atau yang kena hukuman tuh timnas. Supporter baik-baik kalian ya kan. Nah setelah Bahrain juga nyinggung-nyinggung, sekarang negara tetangga Malaysia ikutan gerah. Lihat kita banyak banget melakukan naturalisasi dan bangun timnas sedikdaya dan semenyeramkan sekarang. Media Malaysia sindir timnas Indonesia, ucap proses naturalisasi Indonesia cuman hanya sekedar pakai songkok. Salah satu media Malaysia bernama Pala Tahu Bola nampaknya iri melihat data nama-nama pemain baru naturalisasi Indonesia masuk. Mereka menyebut bahwa proses naturalisasi Indonesia terlalu cepat, sehingga mereka meledek bahwa proses naturalisasi Indonesia hanya pakai songkok. Mereka lalu membandingkan dengan proses naturalisasi Malaysia, yang menurut mereka proses naturalisasi Malaysia lama karena kualitas paspor mereka jadi salah satu yang terbaik di dunia. Punya paspor terbaik tapi tak bisa naturalisasi pemain grade A, kan lucu. Tambah lucu lagi karena sering salah klaim pemain keturunan. Susahnya naturalisasi pemain keturunan di Malaysia.
Program naturalisasi yang dibuat PSSI nampaknya juga ingin dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Sayangnya, Federasi Sepak Bola Malaysia tampak cukup kesulitan mencari pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk timnas Malaysia. Akhirnya kondisi itu memaksa FAM untuk kembali fokus dengan cara melakukan naturalisasi kepada legion asing yang bermain di Malaysia Super League. Setidaknya ada nama 3 pemain yang berpotensi untuk dinaturalisasi, yakni Bergson da Silva, Manuel Hidalgo, dan Jordan Miftah. Gimana, Sob? Ada komentar? Ya kalau misalkan mereka kesulitan nge-track pemain keturunan dari orang-orang Malaysia itu di mana aja. Kemudian karena kesulitan itu mereka jadi sulit untuk menaturalisasi pemain sepak bola dari luar. Ya jangan salahin Indonesia. Masa cuma gara-gara kalian susah dan gak bisa terus menyalahkan Indonesia? Mohon maaf ya kan. Ya mungkin ini adalah kepiawaian dari seorang Erick Thohir ya yang bisa nge-track. Wah ada banyak sekali pemain-pemain sepak bola dunia yang punya darah Indonesia. Itu mungkin keunggulan Pak Erick Thohir dan juga orang-orang di pemerintahan sana. Kalau Malaysia nggak bisa melakukan itu ya mohon maaf, jangan salahin kita dong. Gimana sih? Yes, akhirnya Patrick Kluivert lengkap membawa staf kepelatihannya semua rombongan dari Belanda ke Jakarta. Total ada 9 orang. Mau tahu siapa aja mereka dan tugasnya sebagai apa? Buat yang pengen update tentang timnas Indonesia, follow gue dulu yuk. Sikat. Nah ini daftar lengkapnya. Pelatih fisik Quentin Jacoba, Visio ada Leo Esselt, Cecily ten Hoover, video analis ada Jordi Kluitenberg, tim developer ada Bram Verbruggen dan Reggie Blinker. Orangnya yang mana aja? Kita lihat satu-satu. Nah kalau yang ini di atas, Quentin Jacoba, gue udah pernah bahas satu Fisik, video khusus untuk beliau. Beliau adalah pelatih fisik timnas Indonesia yang baru. Dan yang ini nih, Jordi Kluitenberg. Beliau adalah video analis. Nah, ini dia satu-satu kita jelasin. Cecily ten Hoover, dia adalah fisioterapis. Sedangkan sebelahnya adalah Frank van Kempen, asisten U23, yaitu yang akan membantu nanti tugasnya Gerard Vandenberg. Kemudian yang ini adalah Reggie Blinker. Beliau adalah tim developer. Yang sebelah kanannya adalah Bram Verbruggen, tim developer juga. Nah, kalau yang ini nih, Leo Esselt guys, yang belakang ini nih. Beliau adalah fisioterapis yang sudah lama bekerja sama dengan Patrick Kluivert. Sebagian dari mereka sudah tiba di Jakarta. Kita doakan semoga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan optimal dan membantu Patrick Kluivert. Gimana guys komentar tentang staf kepelatihan yang rombongannya datang dari Belanda ini? Komentarnya sikat. Menang lawan Bahrain dan Australia, Indonesia bisa naik 15 peringkat FIFA. Laga lawan Bahrain dan Australia jadi laga yang cukup penting di FIFA Matchday Maret ini. Poin dari kedua laga tersebut juga bisa mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA. Tercatat Indonesia kini berada di posisi 130. Jika menang lawan Australia, Indonesia dapat 20,76 poin. Dan jika menang lawan Bahrain, Indonesia dapat 16,68 poin. Artinya Indonesia dapat tambahan 37,64 poin. Dimana berkat tambahan poin sebanyak itu, Indonesia bisa naik ke posisi 115 FIFA. Bro, the referee is good, bro. Yeah, but this Wah is ini nice. nih, Joy Poli. Yeah, I have one player's history in my home. Dan James juga. You have it already. Yes. Raja Lagi comes in. ngecek jersinya timnas. Also the quality. Yes. It's good, right? Really nice. Pemain keturunan Indonesia yang bermain di Norwegia, yaitu adalah Samuel Silalahi, dipanggil oleh timnas Norwegia U21. Kecolongan Mari kita kita. bahas, boy. Ini doi update langsung di sosmednya dia ya, boy. Lu bisa lihat sendiri ya, di sini ada nama-nama orang Norwegia nih. Okay. Bener-bener nama Norwegia banget, sumpah. Marcus Haaland, Sander Ostrad, O-nya dicoret gitu kayak Odegaard, Mats Pedersen. Nama-nama orang Norwegia banget, boy. Tiba-tiba muncul satu paling bawah tuh, Samuel Silalahi. Bang, kenapa sih bang lu ketawa-ketawa bang? Emang ada yang lucu bang? Ada yang lucu. Samuel Silalahi adalah pemain berusia 19 tahun yang bermain di tim reserve-nya Strømsgodset di Liga Norwegia. Dan dia juga ada beberapa kali main di tim seniornya di Liga Utama Norwegia. Dan doi adalah pemain berposisi gelandang serang yang harusnya eligible dipakai di U20 kemarin. Dimana timnas U20 kita itu sangat kocak dan berputar-putar. Ya kita positive thinking aja boy, ya mungkin dia udah kelewatan tahun lahirnya mungkin ya. Yang kita nggak tahu nih, masa sih Coach Sapri local pride nggak mungkin dong ya nggak?
Waktu itu gue juga sempat bahas soal Samuel Silalahi ini yang main ke Pulau Samosir ya. Dimana waktu itu gue bilang Doi itu keturunan Sumatera Utara dari emaknya. Terus banyak tuh orang-orang Batak yang koreksi gue. Sorry ya, thank you BTW. Ternyata marga Batak itu nggak bisa turun dari ibu ya, kecuali diadatin. Mungkin, yang gue tahu tuh kayak gitu. Dan info yang gue baca ternyata Doi ini bener-bener pure. Orang tuanya dua-duanya orang Sumatera Utara. Tapi numpang lahir di Norwegia. Ini bener-bener kalau PSSI nggak bergerak ya, sayang sih, bener sayang, asli. Coba menurut kalian gimana Boy terkait dengan Samuel Silalahi ini? Akankah Doi bisa menjadi pemain timnas Indonesia ke depannya? Itu BTW Doi itu bener orang Indonesia loh, nggak ada keturunan-keturunannya tuh harusnya tuh. Cuma numpang lahir aja di negara Skandinavia itu. So menurut kalian gimana? Tulis di bawah buat. Waduh, kecolongan teman-teman. Ada Samuel Silalahi, asli keturunan Indonesia, dua-duanya orang tuanya baik ayah dan ibunya orang Sumatera. Tapi baru-baru ini dia upload di sosmednya, dia dipanggil timnas Norwegia. Kecolongan kita. Pak Erick Thohir gimana ini? Kita sibuk naturalisasi keturunan, giliran kita punya ada yang bagus, bener-bener asli orang Indonesia gitu ya, tidak perlu naturalisasi, malah kecolongan sama Norwegia. Iya elah. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar deh.